Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta api eksekutif termurah. Nah teman-teman, kereta apa itu? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah, pada perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bareng sama Pak Rinto. Pak Rinto, kita ke Surabaya, naik kereta termurah ya, kereta eksekutif dari Jakarta menuju ke Surabaya. Pilihannya dikit sih kalau di utara ya, yang murah. Kalau di selatan sih ada jurus khusus. Kalau di utara ya mau nggak mau kita harus tarik trik yang pas untuk dapatkan tiket termurah. Yoi, yuk gas! Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Dharma Wangsa yang akan membawa saya menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk rute perjalanan dari kereta api Dharma Wangsa ini melalui jalur utara, dari Pasar Senen nanti akan mengambil jalur ke Cirebon, Semarang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa ini di kelas eksekutif yang saya bayarkan adalah Rp375.000 teman-teman. Dan spesialnya lagi, dalam perjalanan kali ini saya tidak membayarkan harga tiket sepeser pun, alias saya membayar harga tiket kereta api Dharma Wangsa ini menggunakan poin di aplikasi KAI Akses. Nah teman-teman, apabila kalian itu sering bepergian naik kereta api, terutama naiknya kereta komersil, kalian itu akan mendapatkan poin dari 50.000 transaksi mendapatkan 10 poin teman-teman. Dan untuk harga tiket sendiri di kereta api Dharma Wangsa yang saya bayarkan seharusnya Rp375.000, itu setara dengan 3.750 poin. Nah, jadi apabila teman-teman sering naik kereta api dan punya aplikasi KAI Akses dengan member premium, teman-teman itu nanti setiap pembelian tiket senilai Rp50.000 akan mendapatkan 10 poin. Nanti poinnya dikumpulin aja teman-teman dan bisa ditukarkan dengan kereta apapun, dengan catatan kereta komersil ya, bisa kelas ekonomi, bisnis ataupun eksekutif. Namun apabila teman-teman naik kereta kelas tinggi seperti priority, luxury, dan lain-lain, itu tidak mendapatkan poin, dan poin ini hanya bisa ditukarkan dengan kereta kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi premium teman-teman. Kita tidak bisa menukarkan poin tersebut dengan kereta PSO seperti kereta api Bengawan, kereta api Probowangi, Kuto Jaya Selatan, Kahuripan, karena kereta itu merupakan kereta api bersubsidi teman-teman. Karena keberangkatan kereta api Dharma Wangsa ini masih sekitaran 40 menit lagi teman-teman. Kita lihat dulu ke depan lokomotifnya apa ya. Untuk lokomotif dinasnya adalah CC 2019202 milik Depo Induk JR atau Jember teman-teman. Ini lokomotif mainnya jauh ya. Dan yang masuk jalur berapa tuh? Jalur sebelah sana adalah rangkaian kereta api Kertajaya nampaknya teman-teman. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Pasar Senen. Dan di sini masuk juga lokomotif Langsir. Entah akan berdinas kereta apa ya. Nah teman-teman, untuk susunan rangkaian kereta api Dharma Wangsa pada hari ini, di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 4, ada kereta restorasi dan kereta pembangkit, lalu ada kereta ekonomi 1 sampai ekonomi 6 kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu ke belakang. Untuk kereta eksekutif 1, kereta api Dharma Wangsa ini menggunakan kaca retrofit ala-ala pesawat teman-teman. Yang di eksekutif 2 ini enak banget, dapat kaca lebar, ini pemandangannya bisa luas banget selama perjalanan. Lalu untuk kereta eksekutif 3 sendiri, ini kacanya kecil-kecil teman-teman. Wah, ini kereta eksekutif lawas banget. Nah teman-teman, untuk serinya sendiri adalah K1 06402BL, di mana K1 itu adalah kode sarana untuk kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak,
64 adalah tahun pertama dinas di tahun 1964, sedangkan 02 adalah nomor urutan kedua di tahun 64, dan BL ini adalah di Poinduk Blitar sebagai kepemilikan atau kepengurusan dari rangkaian ini, teman-teman. Lalu di sini juga ada informasi BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton ya. Dan mulai dinasnya itu MD di tanggal 13 Februari 1964. Jadi untuk kereta ini umurnya sudah setengah abad lebih, teman-teman. Dan di sini juga ada kode train map, di mana E itu menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. 40 itu adalah berat maksimal 40 ton, serta 5 adalah tipe bugi K5, teman-teman. Kereta eksekutif 3-nya kan kaca-kaca kecil, dan eksekutif 4-nya itu kaca-kaca lebar lagi, teman-teman. Dan itu adalah K19810. Ini dulu kereta nyaman banget, ini kereta bekas Argo Wilis, teman-teman. Wow, nyesal saya kenapa saya nggak pilih eksekutif 4 aja ya. Yang merupakan kereta makan dan juga pembangkit. Di samping itu juga ada kereta kelas ekonomi, teman-teman. Kita lihat dulu ya, kereta kelas ekonominya kayak gimana. Karena terakhir saya lihat di tiket itu kereta ekonominya di blok untuk seat nomor C. Harusnya ini kursinya udah dua-dua sih. Belum, ternyata masih kayak gini. Ini harga tiket ekonomi sekitaran 200.000 dapat kayak gini, teman-teman. Wadaw. Udahlah. Kita lihat lagi ke belakang bahwa berapa ya keretanya. Dan untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini merupakan rangkaian kereta rollingan dengan kereta api berantas dari Pasar Senen tujuan Blitar, teman-teman. Jadi setelah kedatangan kereta api berantas yang tadi subuh, itu rangkaiannya akan digunakan oleh kereta api Dharma Wangsa, teman-teman. Kayak gitu aja terus ya pola rangkaiannya. Dan Dharma Wangsa nanti itu akan datang sekitaran jam 10 di sini. Nanti itu akan digunakan oleh kereta api berantas pada waktu siang hari, teman-teman. Jadi rangkaian ini merupakan salah satu rangkaian yang capek juga ya. Nah, teman-teman, kereta api Dharma Wangsa sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 40 menit, dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, untuk keberangkatan kereta api jarak jauh sendiri ada di 2 stasiun, yaitu stasiun Gambir untuk keberangkatan kereta kelas tinggi seperti Argo, Sembrani, dan lain-lain, dan ada juga di stasiun Jakarta Pasar Senen untuk kereta-kereta kelas campuran seperti kereta api Dharma Wangsa ini, teman-teman. Nah, untuk kereta api perjalanan pagi dari Jakarta, setahu saya hanya ada 2 kereta saja. Dari Pasar Senen ada Dharma Wangsa, dan dari arah Gambir ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Nanti itu siang-siang ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan ke arah Gubeng, dan ada juga untuk perjalanan sore sampai ke malam itu banyak banget. Jadi perjalanan kereta dari Jakarta ke Surabaya didominasi oleh perjalanan kereta sore sampai dengan malam hari, teman-teman. Kalau sore-sore itu ada kereta api Bumarang, ada kereta api Kertajaya, lalu ada kereta api Jayabaya, ada kereta api Sembrani, Argo Bromo Anggrek Malam, Sembrani Tambahan, dan lain-lain, teman-teman. Nah, teman-teman, saya udah bilang tadi kalau kereta api Dharma Wangsa kelas eksekutif ini merupakan kereta eksekutif termurah dari Jakarta menuju ke Surabaya. Karena memang apabila dibandingkan dengan kereta lainnya seperti kereta api Jayabaya, Bumarang, Argo Bromo Anggrek, itu selisihnya bisa sampai 150 ribuan. Kalau dengan Argo Bromo Anggrek, selisihnya itu bisa sampai 2 kali lipat, teman-teman. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa sendiri, harga tiketnya ada di kisaran Rp375.000 sampai dengan Rp450.000. Kalau Argo Bromo Anggrek sendiri, itu harga tiketnya bisa mencapai Rp750.000, teman-teman. Wow, gila kan? Jadi apabila teman-teman mau melakukan perjalanan pagi hari, kereta api Dharma Wangsa eksekutif ini saya rekomendasikan banget. Dan untuk harga tiket kereta api Dharma Wangsa kelas ekonomi ini ada pada harga 200 sampai 240 ribu, teman-teman. Selisihnya ya lumayan lah, 150 ribuan dari kereta kelas eksekutif. Tapi untuk perjalanan selama hampir 11 jam, kalau saya sih mending naik kereta kelas eksekutifnya ya, karena memang ekonominya ini udah bisa dibilang mahal, tapi masih menggunakan kereta ekonomi adu dengkul, teman-teman.
Pada pukul 8.55 tepat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa telah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun tujuan akhir di Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Nah, yang pertama saya notice dari kereta ini adalah keretanya benar-benar kelihatan kereta vintage banget, teman-teman. Ini adalah kereta yang berdinas di tahun 1964 dan umurnya itu sudah 55 tahun lebih. Gila sih. Wah, ini jarang-jarang saya naik kereta api yang biasanya kalau sekarang-sekarang ini kereta eksekutif itu udah lebih fresh, lebih bagus. Kalau ini kelihatan banget ini kereta tua. Jika dibandingkan dengan kereta depan dan belakang yang lebih baru, tentu tampilannya lebih enak lah, lebih fresh gitu, lebih kelihatan elegan. Kalau ini ya kursinya aja sih, yang kursi eksekutif. Nah teman-teman, apabila kita naik kereta api jarak jauh atau kereta jarak menengah, kita juga diberikan satu paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis. Lumayan ya buat nambah stok masker. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 09.49 dan perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Karawang. Di Karawang ini kereta api Dharma Wangsa berhenti normal untuk disusul oleh kereta api Taksaka, teman-teman. Dan kereta api Dharma Wangsa sendiri ini berjalan pada kecepatan 100 km per jam saja. Sedangkan kereta api Taksaka itu udah bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Sehingga pada keberangkatan dari Jakarta selisih 15 menit baru sampai Karawang ini udah harus disusul lagi, teman-teman. Wow, gila ya. Taksaka, salah satu kereta api unggulan, kereta kebanggaan KAI, yang dimana kereta unggulan ini naik kelas lagi menjadi kereta api Hype Trip, teman-teman. Nah teman-teman, untuk stasiun Karawang sendiri sekarang ini sudah ada peron tinggi di jalur 1 karena memang ada beberapa kereta api jarak jauh yang berhenti di sini, antara lain seperti kereta api Dharma Wangsa, Jayabaya dan lain-lain. Dan teman-teman, di Karawang ini juga terdapat kawasan industri ya, jadi memang memiliki potensi sekali untuk keberangkatan kereta api jarak jauh karena banyak pendatang baru kan di Karawang ini, karena banyak industri juga, teman-teman. Jadi ini berpeluang banget sih. Dan stasiun Karawang juga di sini sudah dibangun kanopi dan peron yang cukup panjang, teman-teman. Ya semoga nanti peronnya ini cepat beres dan juga untuk kanopinya sendiri ini beres juga ya, teman-teman. Karena memang kalau terbuka kayak gini, naik turun numpang apabila hujan itu repot banget, teman-teman. Nah untuk stasiun Karawang sendiri posisinya ada di sana, teman-teman. Stasiunnya nggak begitu besar ya, dan dari kereta kelas eksekutif ke stasiun itu lumayan jauh loh. Itulah dia teman-teman, kereta api Taksaka melintas langsung, ngebut banget. Emang ya kereta api Taksaka bener-bener keren banget. Dan kelasnya kereta api Taksaka itu di atas kereta api unggulan, teman-teman. Kalau kereta api unggulan memang secara fasilitas hampir sama dengan kereta api Taksaka. Cuman di Taksaka Hype Trip ini konsepnya adalah konsep milenial, sehingga di kereta restorasi itu mirip banget kayak kafe. Ada penjualan kopi, Thai tea, terus ada juga makanan-makanan kekinian seperti chicken katsu, spaghetti, dan lain-lain. Keren banget lah Taksaka pokoknya. Next time kita coba ya Taksaka Hype Trip dengan perjalanan full trip, teman-teman. Dan yang masuk di jalur 3 itu adalah kereta api lokal, teman-teman. Kereta Walahar ya kalau nggak salah. Menggunakan lokomotif Depo Induk Bandung, dan seharusnya ini juga rangkaian kereta api lokal Bandung Raya. Yap, bener, rangkaiannya milik Bandung, teman-teman. Jadi untuk rollingan kereta api Walahar ini dengan kereta api Garut Cibatuan, teman-teman. Kereta Garut Cibatuan menuju stasiun Purwakarta. Sampai Purwakarta rangkaiannya ditarik menjadi kereta api Walahar, seperti itu.
Untuk kereta lokalnya sendiri lumayan panjang ya, membawa 7 kereta dan 1 kereta pembangkit. Bertemu dengan Kak Ardo Sindor. Nah teman-teman, setelah meninggalkan stasiun Cikampek, kita itu akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri, ke arah jalur lintas utara menuju Cirebon, dan ada juga percabangan lainnya ke arah sebelah kanan, itu adalah percabangan menuju arah ke Bandung. Pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Nah teman-teman, stasiun Pegadaian Baru ini merupakan stasiun yang memang terletak di Kabupaten Subang ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api dari Subang, bisa naik di stasiun Pegadaian Baru ini. Karena memang lumayan banyak loh kereta-kereta yang berhenti di stasiun Pegadaian. Jadi untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa sendiri, selain berhenti di Pegadaian Baru yang merupakan stasiun terletak di sekitaran Subang, berhenti juga di stasiun Haurgelis yang memang jaraknya itu berdekatan ya. Dan stasiun Haurgelis itu sudah memasuki kawasan Indramayu teman-teman, perbatasan dengan Subang. Dan setelah dari Haurgelis, kereta ini bakal terus melaju sampai dengan nanti ke stasiun Cirebon Prujakan. Pada pukul 12.08 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan, teman-teman. Nah, di stasiun Cirebon Prujakan ini, kereta api Dharma Wangsa akan berhenti sekitaran 10 menit ke depan untuk pergantian kru dan juga ada pengisian air untuk tangki di toilet, teman-teman. Nah, di stasiun Cirebon Prujakan ini ada percabangan, teman-teman, yang akan diambil oleh kereta api Dharma Wangsa adalah percabangan menuju arah ke jalur utara atau lurus, teman-teman. Sedangkan ada juga percabangan lainnya ke arah kanan, yaitu ke arah Purwokerto. Nah, teman-teman, untuk stasiun Cirebon Prujakan ini memiliki 9 jalur, yang dimana jalur 1 sampai dengan jalur 4 dikhususkan bagi kereta-kereta yang dari arah utara. Sedangkan ada juga jalur 5 sampai dengan 9, itu merupakan jalur yang digunakan untuk kereta-kereta ke jalur lintas tengah menuju arah ke Purwokerto. Nah, teman-teman, kalau di sana itu adalah jalur 6 sampai dengan jalur 9 yang dikhususkan untuk kereta-kereta menuju arah Purwokerto. Di jalur 5 ini tersimpan juga satu rangkaian kereta angkutan balas, yang dimana kereta api angkutan balas ini berfungsi untuk mengangkut batu balas yang bertebaran di rel, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman, karena memang ini adalah kereta yang berdinas mulai 13 Februari 1964, berarti umur dari kereta ini adalah 58 tahun. Dan Februari tahun depan, di 2023, umurnya sudah 59 tahun. Wow, ini salah satu kereta eksekutif tertua yang masih berdinas sampai dengan saat ini. Saya sebenarnya lumayan beruntung karena dalam perjalanan kereta api Dharma Wangsa saat ini hanya nyantol satu K164 aja, teman-teman. Dan keberadaan kereta seperti ini itu sudah jarang banget. Mungkin nggak lama kemudian kereta ini juga akan digantikan dengan armada yang lebih bagus atau yang lebih baru, teman-teman. Ya, sebelum benar-benar akhir dari kereta ini, saya bersyukur sih bisa mencicipi dulu. Nah, teman-teman, di kota Cirebon juga ada 2 pemberhentian untuk stasiun besar. Yang ada di stasiun Cirebon Prujakan saat ini adalah pemberhentian bagi kereta-kereta yang memang kelasnya itu kelas campuran ya. Sedangkan ada juga kereta api kelas tinggi dan kereta kelas premium, rata-rata berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksaan.
Nah, teman-teman, kalau misalkan lapar, teman-teman juga bisa pesan lewat Mbak Pramugari yang lagi lewat ya. Mas Rinto ini udah pesan makanan, dia pesan nasi bakar sama teh. Bayar juga bisa pakai QR ya. Nah, Mas Rinto ini udah pesan makanan, tapi saya mau numpang review dulu. Ini nasi bakar ya, seharga Rp38.000. Ada satu porsi nasi bakar, ada sambal, ada ikan teri juga, dan ada tahu tempe. Kita juga dikasih alat makan dan kerupuk sebanyak 4 biji, teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Kereta api Dharma Wangsa baru saja tiba di stasiun Tegal, dan ini harusnya jam keberangkatan, teman-teman. Jadi memang di Tegal ini nggak akan begitu lama ya, paling berhentinya 2 menitan doang. Nah, di stasiun Tegal ini terdapat perpecahan jalur, pertemuan antara jalur dari arah Cirebon dan juga jalur dari arah Slawi di lintas tengah, teman-teman. Jadi kalau misalkan jalur kereta lintas tengah itu di stasiun Prupuk, ada juga perpecahan jalur menuju arah Cirebon Perujakan dan ke arah Tegal ya. Yang ada di jalur 3 itu adalah kereta api Kamandaka yang asli dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Purwokerto, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Dan dari Pekalongan ke arah Weleri, Semarang Tawang, kita itu bisa menikmati pemandangan yang menjadi ciri khas jalur utara, yaitu pantai utara Jawa, teman-teman. Tepatnya kita bisa menikmati pantai setelah stasiun Batang sampai dengan ke pelabuhan ya. Dan setelah lepas dari pelabuhan itu, stasiun pelabuhan sekitaran beberapa menit ke depan akan ada satu spot titik di mana pantai itu sangat dekat sekali dengan rel kereta api, teman-teman. Dan itu menjadi pemandangan yang sangat amat ditunggu-tunggu apabila naik kereta api di jalur utara ini. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman naik kereta api di jalur utara setelah stasiun Pekalongan arah ke Semarang, jangan tidur ya. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Through all the pain, I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sesaat lagi perjalanan kereta api Dharma Wangsa akan tiba di kota Semarang. Dan di Semarang ini terdapat 2 stasiun besar untuk pemberhentian dan keberangkatan kereta api, yaitu stasiun Semarang Poncol dan stasiun Semarang Tawang. Untuk stasiun Semarang Poncol biasanya bagi pemberhentian kereta-kereta kelas campuran, kereta kelas full ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan stasiun Semarang Tawang ini untuk pemberhentian kereta dengan kelas-kelas yang lebih tinggi seperti itu. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa sendiri, ini akan berhenti di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Saat ini kita melintas stasiun Semarang Poncol, dan yang ada di depan itu adalah rangkaian kereta api Kaligung. Dari Semarang Poncol tujuannya ada yang ke Tegal, ada juga yang ke mana itu? Ke Brebes, teman-teman. Setelah dari stasiun Semarang Poncol ini, kita juga bakal lewat Dipo Lokomotif beserta Dipo Kereta Semarang Poncol. Pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang.
Dan teman-teman, penumpang yang turun juga penumpang yang naik lumayan banyak ya di Semarang Tawang ini. Karena memang walaupun kereta api Dharma Wangsa tidak memiliki tarif khusus dari Semarang menuju ke Surabaya, tapi harga tiketnya ini bisa dibilang lebih murah dari tarif khusus teman-teman, atau bahkan sama harga ya. Dan enaknya lagi, kereta api Dharma Wangsa ini dengan harga yang tarif khusus Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Harina bisa dipesan jauh-jauh hari. Tapi kalau misalkan tarif khusus itu hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan saja ya. Nah, di Semarang Tawang ini juga berhentinya lumayan lama untuk pergantian kru seperti kondektur, Polsuska, dan juga masinis teman-teman. Nah teman-teman, di stasiun Semarang Tawang juga terdapat beberapa gerai retail yang memang kalau misalkan kereta teman-teman berhentinya agak lama, sekitaran 10 menit gitu, teman-teman bisa jajan dulu ke gerai retail. Kalau misalkan jajan di kereta restorasi, bosen atau menunya yang itu-itu aja. Seperti di sini ada toko lumpia dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman, untuk stasiun Semarang Tawang ini emplasemennya berbelok tuh. Nah, dan juga untuk yang ada di jalur berapa nih? 1, 2, 3 adalah rangkaian kereta api Argo Muria yang akan diberangkatkan beberapa menit ke depan, sekitaran jam 4 kalau nggak salah ya. Dan kereta api Argo Muria ini menggunakan K116, di mana rangkaian ini itu gemblodak parah. Bahkan jika dibandingkan dengan rangkaian kereta tua yang saya naiki, lebih enak kereta tua teman-teman, jujur. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari kereta api Dharma Wangsa kelas eksekutif di kereta eksekutif 3. Dan untuk fasilitas sendiri, di atas sebelah sana tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Kalau dari perbedaan rak bagasi biasanya, ini kayaknya lebih kecil teman-teman ya, lebih sempit gitu. Koper juga sih sebenarnya masih masuk, cuman ya agak sempit aja kelihatannya. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih kayak gini teman-teman. Lumayan oke lah untuk kereta kelas eksekutif. Yang saya suka lagi, ini headrestnya itu lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi penumpang-penumpang itu kepalanya nggak sampai kelihatan banget. Ini kayaknya lebih tinggi daripada kursi di K1 stainless steel ya. Dan ini oke banget. Lalu di sini juga tersedia sebuah kantong untuk menyimpan barang-barang kecil seperti botol minuman. Lalu di sini juga tersedia sebuah meja lipat yang bisa kita fungsikan untuk makan. Ada footrest juga teman-teman untuk sandaran kaki yang ketinggiannya ini bisa kita atur ya berdasarkan kenyamanan kita. Apabila kita injak tuasnya, ini akan turun ke bawah. Tapi kayaknya ini terlalu bablas gitu teman-teman. Aneh ya, namanya kereta tua. Lalu di sebelah sini juga tersedia sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil seperti cup, dan juga ada 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, bisa tablet ataupun laptop. Di sini juga ada tirai teman-teman, jadi apabila silau dari luar kita bisa tutup kacanya. Dan di atas sini juga tersedia sebuah gantungan ya untuk menyimpan barang-barang seperti plastik ataupun pakaian. Dan untuk toilet di kereta api Dharma Wangsa ini ada di 2 sisi teman-teman, ada di belakang dan juga ada di depan. Kita lihat dulu ya. Sekarang ini saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Dharma Wangsa kelas eksekutif. Yang saya suka dari toiletnya ini menggunakan ornamen-ornamen kayu, jadi kelihatan ciamik banget teman-teman. Dan untuk fasilitasnya sendiri, di depan sini ada sebuah kaca, ukurannya normal. Lalu ada mini wastafel juga. Airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tisu, tong sampah, dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk teman-teman. Di sini ada tombol flush untuk membilas, di sini ada jet shower untuk cebokan, di sini ada sebuah pegangan, ada juga pewangi ruangan, dan ada gantungan untuk pakaian. Toiletnya ini bersih ya teman-teman. Cuman memang untuk kereta kelas eksekutif ini rada sempit sih. Mungkin di toilet yang depan itu agak lega ya. Kita juga bisa maklum lah, ini kereta udah tua banget, udah lebih dari setengah abad. Nah teman-teman, setelah diberangkatkan dari Semarang juga, ini ada satu percabangan jalur yang menuju arah ke Pelabuhan Tanjung Mas kalau nggak salah ya. Kalau salah teman-teman bisa komen nama pelabuhannya apa. Dan di Semarang juga terdapat beberapa tambak yang memang digunakan untuk budidaya ikan. Oke teman-teman, jadi 1 hari sebelum keberangkatan itu saya sudah memesan menu makanan melalui aplikasi KAI Akses, dan ini adalah tahu lontong Blora Mas Aris ya. Ini itu bisa dipesan hanya melalui pre-order di KAI Akses. Untuk harga sendiri tanpa telur Rp22.000. Di sini kita mendapatkan
1 porsi lontong, di sini ada sayuran dan ada juga bumbu kacang atau bumbu pecel. Kita juga dikasih alat makan dan juga kerupuk. Kerupuknya ini lumayan banyak, nggak 4 butir kayak Mas Rinto tadi ya. Ini saya udah tuang semuanya, ini porsinya lumayan gede ya. Terus kita coba dulu mulai dari lontongnya. Saya udah pernah pesan sih waktu itu, dan ini rasanya enak. Kita lihat masih enak apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Lontongnya enak, bumbunya enak. Kita coba tahunya. Tahunya ini padat, lembut, terus rasanya tawar ya. Dan kita coba kerupuknya. Ini bukan kerupuk sih. Ini tuh kayak apa ya? Gorengan udang gitu, bawang. Masih mantep banget. Kita coba sayurnya nih. Sayur pakai bumbu kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep pol, enak pakai kerupuk. Kerupuknya juga crispy banget, mantap. Pada pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Ngrombo. Dan teman-teman, di Ngrombo ini stasiunnya unik ya. Di sana ada bangunan bertingkat, yang dimana di atas sana itu adalah ruang tunggu. Jadi seru banget ya, penumpang sambil nunggu kereta bisa nongkrong di atas sambil lihat kereta yang lewat kayak gitu. Dan juga teman-teman, di Ngrombo ini tersedia sebuah workshop milik Kemenhub, yang dimana workshop Kemenhub itu menyimpan beberapa kereta langka. Di antaranya kereta kepresidenan disimpan juga di sana. Cuaca di Ngrombo ini sekarang hujan lumayan deras loh teman-teman. Tuh, wow. Jarak pandang pun semakin tebal ya. Jarak pandangnya berkurang dikarenakan hujan yang lebat. Yang ada di jalur 4 adalah kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki. Lalu yang ada di jalur 1 sana itu adalah rangkaian kereta api Kedung Sepur teman-teman. Kereta api Kedung Sepur itu adalah rangkaian KRD yang dimana kereta tersebut memiliki penggerak tersendiri ya, tidak perlu ditarik lokomotif. Berbeda halnya dengan kereta api Dharma Wangsa yang serinya itu K10, di mana tidak memiliki penggerak. Kalau di sana itu K1 berapa gitu ya. Dan kereta api Kedung Sepur itu adalah kereta api lokal yang dimana rangkaian KRD dengan interior seperti kereta eksekutif. Kursinya lumayan bagus dan ada footrest-nya juga teman-teman. Pukul 17:10 tiba di stasiun Randu Belatung, Kabupaten Blora, dan bertemu dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Malang tujuan stasiun Pasar Senen teman-teman. Kereta api Jayabaya ini membawa 2 kelas yang terdiri dari kereta kelas ekonomi Kemenhub dan juga ada kereta kelas eksekutif teman-teman. Dan untuk stasiun Randu Belatung sendiri ada di pojok sana ya teman-teman. Stasiunnya nggak terlalu besar. Tadi itu kereta api Dharma Wangsa melaju di Sepur salah ya. Nah teman-teman, yang jadi unik dari K1 Lawas ini, di dekat bordes ini terdapat sebuah kompartemen. Saya nggak tahu ini kompartemen untuk apa, mungkin untuk panel kelistrikan dan lain-lain ya.
Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan sebagai pemberhentian terakhir dari perjalanan kereta api Dharma Wangsa sebelum Surabaya Pasar Turi. Nah, selama di dalam perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa K16402, surprisingly ini keretanya nyaman banget. Dari segi peredam suara ini oke, dari guncangan juga ternyata lebih enak jika dibandingkan dengan kereta eksekutif depan dan belakang dengan notabene kereta yang lebih tua. Ini itu buat saya terkaget-kaget ya. Lalu yang kedua juga, untuk kursi di kereta eksekutif ini menggunakan kursi bekas kereta api Argo Bromo Anggrek yang dimana memiliki kelebihan kursi yang lega, lebar dengan penopang tubuh yang lebih mantap jika dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel, dan juga ini headrestnya tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau senderan, ini enak banget sih, nyaman, asli. Dan untuk AC di ruangan juga menurut saya ini AC-nya pas, tidak bikin kepanasan dan juga tidak bikin kedinginan. Ya mungkin itu sih untuk dari segi sarana. Nah, apabila teman-teman mau naik kereta api pagi hari, hanya ada dua pilihan itu saja. Kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen, kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir. Tapi untuk harga tiket kereta api Dharma Wangsa dan kereta api Argo Bromo Anggrek itu memiliki selisih yang lumayan jauh. Memang sih kereta api Argo Bromo Anggrek itu waktu tempuhnya hanya 8 jam 10 menit, sedangkan kereta api Dharma Wangsa sampai 10 jam 40 menit. Tapi dengan selisih harga sekitar 300 ribuan, menurut saya lebih worth it untuk membayarkan harga tiket di kereta api Dharma Wangsa, teman-teman. Ya, untungnya lagi sih, untuk perjalanan kali ini saya tidak membayarkan harga tiket speser pun alias gratis, karena harga yang seharusnya Rp375.000 saya tukarkan menggunakan rail point pada aplikasi KAI Akses. Jadi apabila teman-teman sering bepergian naik kereta api, teman-teman itu akan mendapatkan poin sesuai dengan berapa transaksi ya. Jadi kalau misalkan 50.000 harga tiket, teman-teman itu akan dapat 10 poin. Sedangkan untuk poin yang ditukarkan pada kereta api Dharma Wangsa yang seharusnya Rp375.000 menjadi 3.750 poin, teman-teman. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa kali ini. Sebentar lagi keretanya akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, jadi saya mau siap-siap dulu. Stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum meninggalkan tempat periksa dan menjadi kembali barang bawaan Anda, pastikan jangan ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitaran 10 jam 38 menit pada pukul 19:32 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki dan Mas Rinto naiki telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi awal sekitaran 3 menit dari jadwal seharusnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video saya dan Mas Rinto dari Jakarta ke Surabaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga ya subscribe juga ya channelnya Mas Rinto di Mika Rinto. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.